Ya Tuhan, biarlah seperti pujian ini kami menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang beriman. Kami tahu bahwa kehidupan ini tidak mudah, kami mungkin memiliki kesesakan yang orang lain tidak tahu. Tapi biarlah kami tinggal tenang karena kami tahu bahwa hidup kami bukan didasarkan pada kuat gagahnya kami. Tapi karena Tuhan yang berdaulat itu yang akan memegang, menyertai dan terus memproses setiap kami. Melewati setiap pergumulan kami dijumpai semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan kami mohon agar Tuhan boleh menyucikan kami, menguduskan kami. Ketika kami sama-sama hendak datang membaca merenungkan firman-Mu Tuhan, berikan kami hati yang tunduk kepada kebenaran-Mu, meletakkan kebenaran-Mu di atas dasar kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap kami dan Allah Roh Kudus yang menginspirasikan setiap penulis Alkitab yang menuliskan bagian ini. Allah Roh Kudus yang sama yang akan menuntun setiap kami, menuntun hati kami, menuntun pikiran kami, mengajar dan memulihkan, membentuk dan mentransformasi kami. Kami menyerahkan waktu dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bekerja dengan leluasa Tuhan. Di tengah-tengah kami Engkau menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasannya menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong setiap kami melakukannya di dalam kehidupan kami juga. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami memohon pimpinan Tuhan. Amin. Shalom teman-teman semua. Shalom, boleh lihat kanan kirinya ada yang ngantuk enggak? Kalau yang ngantuk boleh ditoel. Hei jangan ngantuk gitu ya. Depan belakangnya kalau belum kenal kenalan dulu boleh? Boleh dong ya. Ada yang belum kenal di sini? Welcome ya. Buat tadi beberapa ada teman yang baru, ada Nando juga baru pertama kali datang. Hari ini kita sama-sama boleh kembali merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema Struggle with God ya. Mari kita sama-sama buka kitab Kejadian yuk. Kitab Kejadian pasal yang ke-32. Kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Mari kita baca secara bergantian teman-teman ya. Kejadian pasal 32 saya akan baca ayat 22, teman-teman 23 dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-32. LAI memberi judul pergumulan Yakub dengan Allah. Kita membaca silih berganti mulai dari saya terlebih dahulu. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Semuanya jawab pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman kasih Tuhan, ada seorang yang bernama Jacob de Saussure. Dia adalah seorang pilot pada waktu Perang Dunia Kedua dari Amerika Serikat. Pada waktu dia kemudian menerbangkan pesawatnya kehabisan bahan bakar dan akhirnya dia terpaksa terdampar di salah satu kepulauan yang ada di Jepang. Teman-teman kalau tahu Perang Dunia Kedua, Jepang dan Amerika itu seteru ya. Artinya mereka bukan
koncoan, mereka lawan. Akhirnya Jacob ini ditangkap di dalam penjara, mereka disiksa dengan begitu rupa, dipaksa dengan pekerja, diperlakukan seperti hewan dan bukan manusia. Sehingga ketika ada di dalam tempat penahanan itu, dia makin benci sama yang namanya orang Jepang itu. Tetapi di penjara yang sama, dia ketemu temannya yang mengenal Tuhan melalui Alkitab yang ada di sana. Temannya ini mengenal Tuhan, kemudian Alkitabnya dikasih ke Jacob, dan Jacob juga akhirnya percaya kepada Tuhan. Hari demi hari dia mengalami penyiksaan yang sama, tapi yang tumbuh bukan kebencian. Tapi hari demi hari ketika ia bertemu dengan Tuhan itu, dia makin kasihan sama orang Jepang. Karena seorang yang bisa melakukan kejahatan yang begitu kejam adalah seorang yang gak pernah mengecap kasih Allah yang begitu besar. Akhirnya dia berubah hatinya dari kebencian itu menjadi simpati dan kerinduan untuk menginjili orang-orang Jepang. Nah, tapi beberapa waktu setelah dia percaya, Amerika menang dan kemudian ia diselamatkan, dibawa balik ke Amerika dan ia boleh menjalani kehidupan seperti veteran pada umumnya. Tetapi beberapa tahun setelah itu, sekitar 7-8 tahun, Jacob akhirnya nggak bisa. Berjumpanya dengan Tuhan, kasihnya kepada orang Jepang itu membuat dia kembali lagi menjadi misionaris, melayani orang-orang Jepang. Jadi dia terbang ke Jepang dan dia menjadi misionaris di sana. Teman-teman, ketika Tuhan menjumpai seseorang, Tuhan itu memberikan perubahan hidup di dalam kehidupan orang itu. Kalau Jacob yang benci kepahitan, diubah menjadi kasih dan kerinduan agar orang itu mengenal Tuhan. Teman-teman, kita semua pasti juga pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Encounter dengan Tuhan ketika kita pertama kali percaya sama Tuhan. Apakah pengenalan dan encounter kita sama Tuhan itu membawa perubahan di dalam kehidupan kita? Apakah encounter kita, perjumpaan kita dengan Tuhan itu merubah kehidupan kita? Teman-teman, hari ini kita melihat seorang bapak dari umat Allah yaitu Jacob ya, ini Jacob yang lain ya. Jadi Yakub di dalam Alkitab ini juga dalam bagian firman Tuhan yang hari kita baca itu mengalami encounter atau perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan merubah hidupnya ya. Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Sungai Yabok di mana ia bergulat katanya di situ ya, bergulat dengan Tuhan ya, dan pangkal pahanya itu terpelecok dan peristiwa itu membuat Yakub namanya berubah menjadi Israel. Yakub ini adalah orang yang sangat cerdik, bahkan kalau kita ngelihat nama Yakub itu aslinya artinya adalah the grabber ya, the grabber. Kenapa dikasih nama the grabber saya nggak tahu ya teman-teman. Ada beberapa tradisi yang anaknya itu dikasih nama sesuai dengan macam-macam. Misalnya ada yang kayak kata pertama yang terdengar gitu ya, misalnya Panci ya, namanya Panci gitu anaknya ya. Jadi ada kebudayaan tertentu seperti itu. Tapi di kebudayaan Israel nih biasanya nama itu menggambarkan sesuatu yang terjadi di dalam karakter anak atau hal yang terjadi di dekat peristiwa kelahiran anak itu. Nah, kenapa dinamain Yakub? Karena dia tuh ngegrab kakinya Esau waktu dia mau lahir. Jadi dikasih nama Yakub yang artinya the grabber, seorang yang menggenggam kaki saudaranya. Seolah-olah berebut hak kesulungan itu bukan ketika udah lahir tapi sejak di dalam kandungan gitu. Jadi namanya grabber, artinya seorang yang menggenggam atau bahkan merampas atau mengambil. Nah, kita kan sering pakai aplikasi Grab ya. Artinya apa? Titip ngambil gitu ya. Jadi Yakub ini seorang yang suka mengambil ya. Dari kalau kita ngelihat sebenarnya dia tuh di dalam perjalanan hidupnya Yakub ini mengambil dan merampas banyak hal dari orang lain. Misalnya dari saudaranya sendiri dia mengambil hak kesulungan dari Esau. Jadi dia ngambil itu. Dan kemudian kalau teman-teman baca Yakub atau ingat cerita sekolah minggu, waktu dia itu ada di tanah Laban, dia itu bisa mengatur selain menikahi 2 anak dari Laban, kisah cintanya itu, tapi juga dia itu dipercaya untuk mengurus ternak dan dia mengawin silangkan ternak itu. Jadi orang dulu tuh nggak suka ternak yang ada spotted itemnya. Teman-teman waktu SMP 1 saya belajar tentang perkawinan silang putih sama hitam. Kalian belajar gitu nggak sih? Enggak. Ada lah ya, mungkin ingat, mungkin lupa biologi kalau nggak salah. Nah Yakub itu udah ngerti dari zaman dulu gimana kawin silang. Kalau teman-teman baca kitab Kejadian tuh Yakub itu ngerti. Dan dia tahu Laban tuh nggak suka kalau ada spottednya. Jadi dia bikin perjanjian sama Laban gini, kalau yang jelek buat aku. Kalau yang jelek buat aku. Akhirnya dia keluar dari rumah Laban tuh kaya raya. Karena sengaja dikawin silangin. Jadi dia tuh orang yang sangat licik, cerdik, dan pinter. Bahkan bukan cuma yang jelek tapi
breedingnya yang sehat tuh diambil sama dia, yang sakit-sakit dikasih sama Laban. Jadi dia orang yang cerdik, licik, dia keluar dari tanah mertuanya atau rumah mertuanya itu jadi orang yang kaya raya teman-teman. Jadi ini luar biasa, Yakub ini sangat pandai dan a grabber. Nah kalau kita ngelihat bahkan ketika dalam bagian firman Tuhan ini, kalau teman-teman lihat konteksnya pada waktu itu, Yakub itu mau balik lagi ke tanah Israel dan musuh pertama yang harus dihadapi itu siapa? Esau, yaitu orang yang hak kesulungannya diambil. Wah, tapi dia pinter, dia udah mikir gimana caranya. Kalau teman-teman baca, dia itu udah ngatur sedemikian rupa. Dia udah ngirim hadiah terlebih dahulu, istilahnya udah nyogok terlebih dahulu. Dia ngirim hadiah itu gak main-main. Dia ngirim 220 kambing, 220 sheep atau domba, 30 unta, dan juga kemudian 50 sapi, 30 keledai. Wah ini kalau di total mungkin udah ratusan juta ya. Jadi kalau hari ini ya. Jadi nyogoknya itu besar loh. Di Indonesia pasti lolos ya gitu ya. Nyogoknya banyak gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi dia udah ngirim hadiahnya terlebih dahulu. Dan bahkan dia ngatur keluarganya itu dibagi menjadi berapa kloter. Supaya kalau misalnya Yakub itu membunuh keluarganya yang pertama dulu yang dibunuh. Yang kedua dia masih bisa lari. Jadi dia mengatur siasat demikian rupa keluarganya bahkan dimajuin, dikorbanin lebih dahulu. Tapi keluarga yang bencekno mungkin ya taruh depan dulu, yang desa yang taruh di belakang. Jadi dia ngatur siasat demikian rupa. Ini seorang yang sangat pintar, sangat licik, penuh siasat, dan dia bisa mendapatkan apa yang dia mau dengan caranya dan cara dia berpikir. Nah teman-teman ini menarik, dia adalah seorang yang sangat self-reliant. Dia sangat bergantung kepada kepandaian, kelicikannya, dan ia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kalau teman-teman tahu nanti namanya diubah menjadi Israel. Jadi bayangin teman-teman, bangsa Israel itu dimulai dari seorang yang modelnya kayak gini. Dan Tuhan tahu, sehingga Tuhan akhirnya menjumpai dia dan Tuhan merubah dia. Agar dia menjadi bapa dari sebuah bangsa umat pilihan Allah. Tuhan menjumpai dia dan Tuhan encounter dalam hidupnya. Teman-teman kalau teman-teman lihat di sini, Tuhan itu dikatakan catat sana sebagai laki-laki yang bergulat dengan dia sepanjang malam sampai fajar itu menyingsing. Ya, dan yang menarik di akhir daripada pergulatan itu dikatakan sana, lalu Allah itu orang itu memukul pangkal panggul Yakub dan ia kemudian menjadi pincang. Nah sebenarnya kata yang dipakai di sana bukan memukul, jahat banget ya Tuhan tuh memukul, pernah dipukul Tuhan kan Tuhan. Tapi sebenarnya kata yang tepat di sini itu sebenarnya Tuhan itu menyentuh. Bayinya disentuh aja langsung pincang loh teman-teman. Di titik itu Yakub tahu. Aku ini gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Cuma disentuh tok loh. Pincang teman-teman. Waduh. Yakub benar-benar kayak sadar. Iya ya. Aku ini sebenarnya bergulat semalaman. Bukan karena Tuhan gak kuat. Ya. Tuhan kuat. Kuasa. Disentuh langsung pincang. Dan di detik itu Yakub yang sangat pandai. Sangat licik. Selama dia merasa bisa menyelesaikan semua permasalahannya sendiri. Dia bisa mendapatkan apa yang dia mau dengan caranya sendiri. Saat itu dia hancur. Dan dia sadar aku gak mampu. I am nothing before God. Dan aku butuh Tuhan. Sehingga dia yang pincang itu memegang erat kakinya Tuhan. Dan dia dikatakan sana meminta berkat Tuhan. Aku tidak akan membiarkan kau pergi sebelum kau memberkati aku. Berkat yang sama yang sebenarnya dia minta, yang dia rampas dulu dengan cara yang licik. Hari ini Yakub yang telah dihancurkan oleh Tuhan itu yang gak self-reliant lagi, dia mau dependent sama Tuhan, dia mau pegang dan mau berkat daripada Tuhan. Dia minta perkenanan daripada Tuhan, bukan dengan cara liciknya tapi dengan hati yang hancur. Dan disitulah Tuhan itu memberkati dia dan mengganti namanya menjadi Israel. Yang artinya adalah struggle with God. Israel artinya seorang yang sudah bergumul, bergulat bersama dengan Tuhan. Dan dalam diri seorang Israel yang telah diubah oleh Tuhan inilah bangsa dan umat pilihan Allah itu dibangun. Dan keselamatan itu diturunkan sampai kepada kita hari ini. Tuhan itu gak cari orang yang super pinter, super licik, bisa menjadikan semua satu berhasil, no. Tapi Tuhan itu mau bentuk kita, umatnya, untuk bukan self-reliant, tapi dependent on God. Dari seorang yang mungkin gak sempurna, tapi depend on God, Tuhan itu menjalankan rencananya.
Dan setiap kita yang berjumpa dengan Tuhan, seharusnya perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita bukan self-reliant, tetapi semakin depend sama Tuhan. Teman-teman, konsep ini mungkin sangat asing buat kita. Karena dari kecil kita dididik dan dibesarkan untuk menjadi orang yang self-dependent, mandiri. Tapi hal ini dalam relasi kita sama Tuhan is different, teman-teman. Di hadapan Tuhan yang sempurna itu kita nggak ada satupun yang bisa measure up dengan standarnya Tuhan. Dan nggak ada satu orang pun yang bisa berjalan tanpa kita mengandalkan Tuhan. Teman-teman, seberapa jauh kita mengandalkan Tuhan? Kalau hari ini kita skala, seberapa jauh kita bergantung sama Tuhan, ya. Katakanlah ada skala 0 sampai 0 parah ya, 1 sampai 10 misalnya. Kira-kira teman-teman berapa ya? Sejauh apa teman-teman bersandar sama Tuhan atau bersandar sama diri? Nah, contohnya apa? Kalau bersandar sama diri itu misalnya ada masalah, kita itu cari solusi sendiri, ya. Atau kalau dependen sama Tuhan 10 itu artinya apa? Ada masalah kita doa dulu. Cie gitu. Siapa yang 10 di sini? Boleh. Ada. Kalau ada masalah langsung doa gitu. Ada. Terus gak usah angkat tangan ya, nanti sombong ya, kedip-kedip. Siapa yang di sini 8 sampai 10? Boleh bergantung sama Tuhan, kedip-kedip. Tuhan ya. Yang 5 sampai 8 ya, aku rendah hati lah ya, enggak inilah. 5 sampai 8. Ada ya beberapa, puji Tuhan. Yang 3 sampai 5, 3 sampai 5, ini lebih rendah hati lagi. Ada 3 sampai 5 ada ya. Yang remedi di bawah 3. Ada yang di bawah 3, pokoknya gak ngurus aku, pokoknya ini pinjol seiki gitu. Ada ya. Aku ya rendah hati ya, tapi gak malu-malu ini. Gitu ya. Enggak ya. Teman-teman kita sendiri yang skala gitu. Karena teman-teman kita sendiri yang tahu seberapa jauh kita mengandalkan sama Tuhan. Dan seringkali teman-teman kita ini sebenarnya lebih cenderung bisa gampang mengandalkan diri kita. Karena kita dari kecil, ayo kita cari solusi sini dan sebagainya. Dan biasanya orang itu ketika mentok baru cari pertolongan Tuhan. Ya, Helen Peros dikatakan di sana, dia berkata ketika crippled natural strength, Jacob itu jadi become bold in faith. Jadi ketika kita bahkan merasa tidak mampu, disitulah iman kita sebenarnya kita punya ruang untuk kita belajar beriman sama Tuhan. Seberapa jauh kita sebenarnya bergantung sama Tuhan, kita sendiri yang tahu. Ketika kita punya permasalahan keuangan teman-teman misalnya, siapa yang kita cari terlebih dahulu? Ya dulurku yang soge ya toh. Oh dulurku yang soge sih ya toh. Lek gak dikasih pinjaman ke Matthew ya, pinjam uang ke Bank Maybank gitu ya. Kalau nggak dapat juga wis pinjol wis. Pinjol wis mentok baru Tuhan mentok gitu ya. Kita kayak berusaha cari jalan sendiri which is natural gitu teman-teman ya. Mungkin otak kita juga biasanya terdesain untuk mencari solusi dan kita mencari jalan keluar gitu. Tapi ada porsi di mana sebenarnya kita harus sadar dalam pergumulan itu kita nggak bisa loh self-reliant, kita butuh Tuhan teman-teman ya. Kalaupun kita nggak 10 mungkin kita harus mengingatkan diri kita untuk jadi 8 teman-teman. Belajar untuk ingat Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita. Kita punya masalah apa, siapa yang kita cari terlebih dahulu? Manusiakah, sahabat kita, pacar kita, atau kita cari Tuhan? Cari Tuhan, doa sama Tuhan. Nangis buat Tuhan. Kita bilang Tuhan, aku gak bisa apa-apa kalau gak ada Tuhan. Dan seringkali teman-teman bergumul sama Tuhan itu tidak merubah keadaan. Ya. Jadi jangan salah, kita hari ini ngomong struggle with God, artinya bukan berarti ketika kita bergumul itu masalahnya hilang. Enggak loh. Yakub ini udah diubah sama Tuhan, tetap harus ngadepin Esau enggak? Tetap harus ngadepin Esau. Tapi seringkali di dalam pergumulan kita sama Tuhan, Tuhan itu seringkali merubah kita. Tuhan merubah Yakub yang self-reliant, yang pinter, licik, luar biasa orangnya sebenarnya. Tapi bayangin kalau orang seperti ini memimpin sebuah umat pilihan Allah rusak semuanya. Dia gak punya standar moral, gak punya takut sama Tuhan. Tuhan ubahkan. Jadi pergumulan sama Tuhan itu mungkin tidak merubah permasalahan kita, tapi merubah diri kita.
merubah kita melihat perspektif masalah kita dengan cara yang berbeda, membuat kita melihat Tuhan dan melibatkan Tuhan di tengah permasalahan kita. Melalui pergumulan sama Tuhan, Tuhan itu membentuk dan merubah kita. Mau nggak hari ini kita belajar yuk? Yang 1, 2, belajarlah ke 5 ya. Yang 3, 4, ayo geser ke 6, 7 gitu ya. Kita belajar sebagai komunitas sama-sama, saya juga belajar. Untuk kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Teman-teman, saya sejak SMA itu very self-reliant ya. Saya tuh cari duit sendiri, bayar uang sekolah sendiri. Papa saya bilang, papa gak bisa kuliahin kamu, kalau kamu mau kuliah kamu kerja. Jadi saya sejak SMA bayar uang sekolah sendiri, self-reliant sendiri. Jadi saya sekolah di St. Louis waktu itu dan saya bayar uang sekolahnya waktu itu memang 300.000. Kokonya cek tuweke kapan 300.000 St. Louis ya. That's a good deal gitu ya. Tapi waktu itu lumayan mahal gitu karena naik bemo itu sekali cuma 3.000 loh teman-teman ya, 3.000. Sekarang berapa sih? Gak pernah naik bemo kali ini. Apa itu bemo gitu ya. Jadi itu 3.000 teman-teman. Jadi saya tuh dari St. Louis sampai ke Karangpat, saya tinggal di Jalan Cancer Aries itu lah ya. Itu mestinya 2 angkot dari St. Louis ke Kapas Kerampung sampai ke SMP di perempatan di Karangpat sebelum masuk Karangpat dalam. Saya tuh naik bemo cuma sekali loh, mandek di Kerampung terus jalan kaki sampai rumah, sampai rumahnya tanteku. Jadi saya nabung dari 3.000, sangat self-reliant. Papa saya kadang ngasih uang, kadang enggak. Jadi saya harus berusaha untuk nabung, hidup hemat untuk bayar uang sekolah saya. SMA lulus gitu ya. Kuliah dapat beasiswa, ikut lomba dan sebagainya. Saya cari uang sendiri, jaga ujian. Saya sempat cerita di Petra waktu itu jaga ujian tuh 1 jam cuma 6.000 rupiah ya. Tapi nggak apa-apa 6.000 saya kumpulin satu persatu, saya makan tuh di warung namanya Hilda. Ada yang tahu nggak di sini ya? Di Siwalan Kerto Timur 1 itu nasi sepuasnya, lauk itu cuma 3.500. Jadi kayak lauk itu sayur ya, bukan lauk itu daging ya. Misalnya kayak oseng-oseng buncis sama wortel gitu, cuma 3,5. Jadi saya bawa bekal terus 1 kali makan di warung Hilda. Jadi saya benar-benar kayak nabung, terus itu hemat, kerja part time di kampus. Pokoknya semua kerjaan jadi asdos, tak kerjain semua. Jadi saya ngumpulin semuanya itu sampai sertifikasi juga membayar sendiri. Selesai. Jadi saya tuh merasa kalau teman-teman lihat saya, story saya hari saya sering dapat giveaway, dulu itu enggak loh teman-teman. Dulu itu jarang menang giveaway, menang hadiah, undian tuh gak pernah. Pokoknya hokinya tuh kayak mungkin cuma minus 20 gitu ya. Kayak gak hoki plus gitu. Tapi saya tahu kalau saya berjuang, kalau saya kerja keras, kalau saya hemat, saya ngatur baik-baik, saya taruh uang saya dengan bijaksana, saya bisa capai yang saya mau. Jadi itu saya setiap tahun punya target keuangan dan sebagainya. Jadi semuanya di plan dan saya tahu kalau saya berusaha saya pasti bisa ya. Waktu selesai kuliah saya dipanggil masuk sekolah Alkitab, itu Tuhan tantang saya nolin lagi saldo. Saya punya tabungan suruh sumbangin, nol lagi. Jadi dari masuk sekolah Alkitab itu cari beasiswa lagi, rekeningnya mulai dari nol kayak SPBU mulai dari nol lagi ya gitu ya. Jadi dari nol lagi, nabung lagi, uang saku cuma 150.000 setiap bulan, ditabung juga, bisa nabung juga ya. Kalau orang tua ngasih dan sebagainya, gak pernah keluar kampus ya cuma di dalam makan dan sebagainya. Jadi kayak nabung begitu rupa, sampai lulus juga gitu ya, lulus juga. Jadi ya saya merasa kayak semua itu saya bisa capai kalau saya disiplin, kalau saya kerja keras, dan saya berjuang dengan baik. Tapi waktu saya masuk ke pelayanan tahun 2015 teman-teman ya. 10 tahun yang lalu ya. Saya masuk Gloria 2015. Saya masuk bulan Agustus, Desember saya kecelakaan teman-teman. Desember saya kecelakaan motor, tabrak lari di daerah Dharma Wangsa. Jadi malam-malam tanggal 23 Desember, saya tuh malam pulang dari acara gereja, kecelakaan teman-teman ya. Saya kecelakaan di sana dan kemudian tempurung saya ini lepas, kemudian tulangnya ini juga ada yang patah gitu. Jadi saya dioperasi di malam Natal waktu itu,
Benar-benar Christmas Eve saya itu di Siloam waktu itu. Jadi memang benar-benar malam kudus sunyi senyap, benar-benar sunyi senyap karena sendirian di sana. Dan setelah itu saya pulang, saya pemulihan 3 bulan, dokternya titip sama saya gini. Van, kamu udah beberapa kali jatuh di tangan kiri. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada beberapa jahitan. Jadi saya pernah 2008 juga jatuh tempat yang sama, dokter tuh bilang gini. Laisa, jangan naik motor gitu ya, tapi Laisa naik mobil. Kenapa? Kalau kamu jatuh lagi tempat yang sama bisa cacat total di bagian itu. Karena kan saya jatuh itu ya nggak apa-apa beberapa kali, tapi cuma di tempat yang sama terus gitu loh. Jadi dia bilang mungkin kamu punya balance out di sisi tubuh tertentu sehingga kamu cenderung kalau jatuh itu ke arah tertentu. Jadi lebih baik kamu bawa mobil. Terus saya mikir tak hitung rekeningku nggak cukup lah ya beli mobil, masih baru kerja. Istilah kayak berisa gitu ya, baru masuk kerja masuk suruh tuku mobil ya, kayak gak mungkin lah ya, gitu, kayak mungkin ya berisanya, tergantung gajinya juga sih ya. Tapi waktu itu saya mikir kayak waduh nggak bisa gitu, akhirnya beberapa bulan saya coba naik Grab kemana-mana, naik mobil gereja, tapi mobil gereja itu susah loh teman-teman. Karena agak ribet, kayak di Pacar ini agak ribet, kayak harus request seminggu sebelumnya. Wah, seminggu sebelumnya susah ya, seminggu sebelumnya mana tahu ya kita kalau mau kemana terus ada acara tertentu kan kadang nggak bisa seminggu sebelumnya ya gitu. Terus habis itu akhirnya naik Grab itu ya musim-musim kayak gini, karena itu kan saya Desember, Januari, Februari masih hujan. Teman-teman yang suka naik Grab tahu perasaan saya kalau naik Grab itu hujan-hujan ya apa? Helmnya mambu ya tuh, helmnya mambu tuh. Helmnya kan bau tuh, helmnya bau gitu ya. Terus habis itu juga kadang kita wes kayak pakai wes siap-siap baik-baik rambutnya kempes lagi ya tuh, kayak gak enak. Terus kadang tuh mau on time gak dapet Grab. Jadi kayak susah banget. Jadi kayak merasa kayak very inconvenient. Dan akhirnya mikir ya wes lah coba beli mobil. Ayo beli mobil gak cukup. Entah itu kayak masih kurang puluhan juta. Terus aku mikir dulu teman-teman gak ada Kredivo, ada Kami, kono ya. Gak ada paylater gak ada gitu ya. Ya itu kayak blessing, ya bukan blessing ya, sekarang juga banyak yang terlilit. Tapi dulu tuh gak bisa, terus kayak mau kredit itu juga aku tuh tinggal di rumahnya Pendeta Alex Lim. Ada yang pernah tahu Pendeta Alex Lim? Oh, rumahnya deket ini, dulu Karis suka main di rumahnya Pak Alex ya. Jadi tinggal di sana tuh di rumahnya orang toh. Lek mau kredit itu kan harus kayak ada banknya ngecek rumah itu. Masuk rumahnya orang, aku kredit pakai rumahnya orang kan gak mungkin juga. Nah orangnya itu bilang gak apa-apa, visit gak apa-apa, rumahnya orang ya gak apa-apa. Saya ngawur ya masa kredit pakai rumahnya orang. Jadi gak mungkin lah. Jadi kayak no gitu. Jadi akhirnya ya apa ya gak ada jalan keluar toh, pusing. Terus baru mentok gitu, baru ngeluh sama Tuhan ya. Ya sama lah ya, ngeluh Tuhan katanya baik. Tuhan katanya pelihara, Tuhan katanya ini. Jadi saya cari list mobil yang paling murah itu Ayla yang saya pakai sekarang ini, berarti usianya udah 9 tahun ya, Ayla saya 8 tahun, 9 tahun lah. Jadi Ayla itu dulu termasuk list subsidi, mobil subsidi pemerintah paling murah. Dulu belum ada Datsun Go, jadi paling murah dulu itu belum ada mobil tahu kecil, itu belum ada. Jadi paling murah dulu itu benar-benar Ayla. Jadi saya pengen beli Ayla, tak hitung tetap kurang. Udah mau kredit nggak bisa, mau ini nggak bisa, udah kayak mentok baru. Akhirnya Tuhan, ya opo iki? Tuhan katanya memelihara. Saya saat teduh Tuhan bilang, bunga di ladang Tuhan dandani, burung di udara Tuhan pelihara. Amin, ya udah. Tapi ya saya ya udahlah Tuhan. Terserahlah. Teman-teman beberapa hari setelah itu ada yang telepon sama saya. Dan dia telepon ngomong gini, Van kamu mau beli mobil ya? Kurang berapa? Tak tutup. Jadi dia tuh gak tanya kurang berapa, terus saya jawab. Terus baru dia bilang tak tutup, enggak. Dia telepon, dia bilang, Van kamu mau beli mobil kurang berapa? Tak tutup. Saya tuh bukan orang yang ember loh teman-teman, artinya bukan cerita saya mau beli mobil atau story gitu ya, atau apa. Saya tuh gak cerita sama banyak orang gitu. Tapi somehow gak tahu ini bukan saudara, bukan apa-apa, bukan juga majelis ya, majelis ini bukan. Orang out of the blue telepon, Van kamu mau beli mobil kurang berapa, tak tutup. Dia bilang, kamu mampunya cicil berapa, selesai kapan kamu yang atur. Tutup telepon.
It broke me. Dan saya langsung nangis, teman-teman. Karena itu pertama kali saya tahu bahwa saya ini nggak mampu. Saya punya Tuhan. Sayang sama saya. Momen saya mentok dan bergumul itu, saya melihat Tuhan yang membentuk saya dan membuat saya yang biasanya merasa saya bisa. Saya yang merasa saya mampu. Saya yang merasa dengan semua usaha saya selalu bisa. Di detik itu saya sadar saya nggak bisa. Tapi Tuhan bisa. Teman-teman, setelah peristiwa Ayla itu, sampai sekarang setiap kali saya lihat Ayla itu, saya ingat peristiwa itu. Saya nggak bisa, Tuhan bisa. Saya punya Tuhan. Saya nggak harus bergantung semuanya sama diri saya. Oh, masalah keuangan ada lagi nggak teman-teman? Ya ada. Selalu ditutup nggak? Enggak, selalu ditutup sama Tuhan juga ya. Karena setiap kali saya punya masalah, ada yang telepon ya, hebat juga kayak gitu ya. Kadang ditutup, kadang nggak ditutup. Tapi saya momen yang itu benar-benar buat saya something change. Tuhan benar-benar kayak fun. Aku ini ada loh. Percaya nggak sama aku? Mau nggak bersandar sama aku? Setiap kali saya lihat Ayla, saya ingat saya punya Tuhan. Saya nggak serba bisa, nggak serba hebat, nggak selalu mampu. Tapi saya punya Tuhan yang sayang sama saya. Teman-teman, saya nggak tahu pergumulan apa yang teman-teman hari ini hadapi. Natur kita pasti kita akan cari jalan keluar. Mengandalkan pikiran yang Tuhan kasih, hikmat yang Tuhan kasih itu baik. Tapi mau nggak kita hari ini belajar lebih depend sama Tuhan. Mau nggak kita hari ini struggle with God, tanya sama Tuhan, doa sama Tuhan, minta berkat dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Karena kita teman-teman bergumul sama Tuhan, masalah belum tentu selesai. Tapi Tuhan itu proses hati kita, Tuhan proses karakter kita. Tuhan memberikan kita pertumbuhan iman, pengalaman iman sama Tuhan. Kalau hari ini kita mentok, dalam hal apa? Jodoh mungkin. Ada yang mentok dalam hal jodoh. Mentok-tok gitu ya. Ada yang mentok dalam hal keuangan. Cari pekerjaan. Dalam kehidupan keluarga kita. Mau gak kita pertama panggil nama Tuhan. Kita mau geser yuk. Lebih bersandar sama Tuhan. Karena kita ini gak serba bisa. To be honest, kita gak mampu mengendalikan banyak hal dalam hidup kita. Lebihan sekalipun selama ini kita mungkin banyaknya berhasil, tapi kita juga tahu ada momen-momen kita nggak serba bisa. Dan Tuhan senang, welcome ketika kita mau struggle sama Dia. Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan proses kita. Biar lewat setiap pergumulan hari teman-teman alami, teman-teman ayo datang sama Tuhan. Struggle sama Tuhan. Biar Tuhan bentuk dan Tuhan sertai kita melewati semuanya. Amin teman-teman. Ya kita doa yuk, hadapan Tuhan. Mungkin kalian gak punya tempat cerita. Bahkan gak semua ya orang yang kita bilang teman itu bisa dengerin ceritanya kita. Tapi hari ini Tuhan welcome kita. Mau gak kita cerita sama Dia? Mau gak kita bersandar sama Dia? Mau gak kita melewati semuanya ini sama Dia? Doa sama Tuhan yuk. Bilang Tuhan, aku mau belajar lebih bersandar sama Tuhan. Tuhan, aku mau cari Tuhan pertama, bukan cari manusia. Tuhan, aku mau lebih dependen sama Tuhan. Tuhan.
Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali katakan, pandang wajahku, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari. Pegang tangan kami Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidup, peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidup. Tuhan, mungkin seringkali kami malu Tuhan untuk cerita kelemahan kami. Kali kami malas Tuhan untuk cerita pergumulan kami. Bahkan beberapa di antara kami nggak punya teman untuk cerita. Tapi hari ini kami tahu kami punya Tuhan yang selalu senang ketika kami mau datang sama Tuhan. Bahkan ketika kami bergumul Tuhan mau nemenin kami, Tuhan mau pegang tangan kami. Hamba-Mu gak tahu pergumulan setiap teman-teman di tempat ini, tapi mereka ini domba-domba-Mu Tuhan. Kalau mereka punya pergumulan pribadi yang seringkali buat mereka bahkan gak punya semangat untuk bangun pagi. Kalau teman-teman ini punya pergumulan yang mungkin sangat berat dan membebani bahkan mental health mereka. Nah, mau berdoa biarlah Tuhan yang boleh jumpai mereka satu persatu. Tuhan yang boleh temenin mereka satu persatu. Mereka boleh sadar bahwa Tuhan yang ada di samping mereka bilang, hey, I'm here, you will be okay. Ya Tuhan, bentuk teman-teman ini melewati semua pergumulan itu, diubahkan sama Tuhan dan mengalami Tuhan yang nyata yang menolong, menemani, menguatkan setiap hari. Hari setiap kami Tuhan, nah pergumulan kami boleh Tuhan jumpai sebagai orang yang beriman. Memegang tangan Tuhan, kami belajar bersandar sama Tuhan. Kalau hari ini kami seringkali cari manusia, cari jalan keluar sendiri, kami hari ini mau belajar untuk panggil nama Tuhan. Mau belajar untuk melibatkan Tuhan, struggle sama Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan mendewasakan kami, Tuhan akan membentuk kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati perjalanan iman kami, naik turun, susah mudah, kami gak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Biarlah kami melangkah dengan pengharapan, bukan karena kami mampu, tapi karena Tuhan yang akan terus melangkah bersama kami. Kami membawa hidup kami dalam tangan-Mu yang berdaulat, di dalam dan demi nama Yesus, sumber pengharapan kami, telah mati di atas kayu Kalvari membuktikan kasih-Mu, dan Kau berjanji Engkau akan menyertai setiap kami sampai pada akhir zaman. Di dalam nama itu kami berdoa. Amin.